Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan selawat serta salam yang selalu kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak untuk Anda semua yang hadir dan aktif pada kesempatan hari ini. Hari ini sebelum saya menyampaikan materi ataukah sesuatu yang saya anggap perlu, saya ucapkan selamat untuk Anda semua yang bisa naik dari kelas 8 menjadi kelas 9. Dan semoga Anda semua bisa lebih giat belajar agar materi yang disampaikan oleh guru Ta itu diperhatikan dengan baik. Untuk Anda semua, sebelum saya menyampaikan materi pembelajaran, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Nah, dalam pelajaran bahasa Indonesia itu sebenarnya sangatlah sederhana, karena pelajaran bahasa Indonesia pada dasarnya kita semua sudah tahu menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin saja di antara Anda semua ada yang berasal dari kampung, namun bukan berarti Anda tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Terlebih Anda sudah 2 tahun lebih tinggal di Kota Singkang, tentulah Anda bisa menggunakan bahasa Indonesia. Nah, dalam pelajaran bahasa Indonesia seperti yang saya katakan tadi, itu sangatlah sederhana. Kenapa? Pada dasarnya pelajaran bahasa Indonesia itu memiliki 4 hal penting yang sebenarnya meliputi dari beberapa materi yang pernah Anda pelajari. Dalam pelajaran bahasa Indonesia ada 4 keterampilan yang pada dasarnya menjadi fondasi dari beberapa materi yang Anda sudah pelajari, bahkan materi yang akan nanti Anda pelajari. Apa saja keterampilan yang perlu Anda pahami dalam pelajaran bahasa Indonesia? Yang pertama adalah keterampilan membaca. Nah, tentu Anda semua sudah bisa, bahkan sudah lancar dalam membaca, mulai dari tingkatan SD sampai di kelas 7 kemarin, kelas 8 itu Anda banyak menemukan bacaan. Itu yang pertama, keterampilan membaca. Yang kedua, keterampilan menyimak atau mendengar. Tentunya dalam mengikuti proses pembelajaran, Anda tentunya diharapkan mendengar atau menyimak dengan baik penjelasan dari guru Ta yang menyampaikan materi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah keterampilan menulis. Nah, keterampilan menulis ini pun selalu diasah mulai dari SD sampai kelas 7, kelas 8, bahkan insya Allah nanti ada beberapa materi yang meminta Anda untuk menulis. Nah, keterampilan menulis ini pada dasarnya adalah keterampilan yang mudah jika kita ingin berusaha untuk memperbaiki tulisan, ataukah setidaknya kita mulai menulis saja. Nah, yang keempat adalah keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara ini pada dasarnya adalah keterampilan yang mudah untuk kita kuasai, karena hampir semua orang itu bisa berbicara, tanpa terkecuali Anda yang sudah sampai pada tingkatan ini. Yang menjadi sesuatu hal yang tidak sederhana adalah ketika siswa diminta berbicara di hadapan orang banyak. Anda bisa melatih diri Anda berbicara di depan cermin. Yang paling sederhananya, Anda bisa berbicara, tentunya percaya diri berbicara di depan orang tua, ataukah di depan saudara-saudara, ataukah di depan teman-teman Anda sendiri. Itulah yang biasa membuat kita termotivasi atau lebih mudah mengasah keterampilan berbicara kita. Nah, inilah 4 keterampilan yang pada dasarnya dimasukkan ke dalam materi-materi tersebut. Poin yang ingin saya sampaikan adalah, silakan Anda cari letak kemampuan saya di mana. Apakah saya lebih mampu membaca ataukah mendengar? Pilih salah satunya. Yang kedua, bagian kedua, saya lebih suka menulis atau lebih suka berbicara. Nah, ketika Anda sudah menemukan saya lebih suka ini, saya lebih suka ini, maka disitulah Anda mengasah kemampuan Anda dalam pelajaran bahasa Indonesia. Contohnya, nanti akan ada pertemuan yang mana kita mempelajari tentang cerita pendek. Nah, cerita pendek tentu lebih identik dengan membaca dan menulis. Tapi tidak menutup kemungkinan cerita pendek itu juga bisa berpengaruh pada orang yang suka menyimak. Misalnya dia lebih suka mendengar cerita. Nah, ketika orang lebih suka mendengar cerita-cerita, biasanya dia juga mempunyai keterampilan dalam menyampaikan atau menceritakannya kembali. Itu berada pada poin berbicara, bukan menulis. Nah, intinya sama saja. Yang penting di sini Anda mencari letak kemampuannya di mana. Dengan sendirinya Anda nanti akan lebih mudah memahami pelajaran yang disampaikan oleh saya. Nah, kali ini saya ingin meminta kepada Anda semua untuk memperkenalkan diri sebelum saya masuk ke dalam materi pembelajaran. Apa yang perlu Anda sampaikan dalam perkenalan dirinya, karena saya juga belum tahu
dengan Ananda semua, namanya siapa dan orangnya seperti apa. Dan saya juga belum mengetahui cara belajar Ananda, kemampuan Ananda di mana. Kalau saya sudah tahu kemampuan Ananda di mana, cara belajar Ananda di mana, maunya Ananda belajar seperti apa, maka tentu saya akan menyajikan materi sesuai dengan keterampilan, sesuai dengan kemampuan Ananda. Nah, nanti saya akan meminta Ananda untuk membuat video perkenalan, dimulai dari memperkenalkan siapa namanya, yang kedua menyampaikan tempat tanggal lahirnya, yang ketiga di mana Ananda tinggal saat ini, kemudian yang keempat Ananda sekolah di mana, tentunya di Pondok Pesantren Asadia, MTS Putri 1 Pusat Sengkang tentunya, dan kelas berapa, mungkin kelas 91, 92, 93 sampai kelas 97. Setelah itu Ananda di akhir video, di perkenalannya itu Ananda katakan bahwa saya adalah siswa yang lebih senang mendengar misalnya, ataukah saya adalah siswa yang lebih senang misalnya membaca, sehingga saya lebih senang menulis, ataukah sehingga saya lebih senang berbicara, seperti itu. Nah, demikianlah video kita pada pertemuan kali ini. Jika ada sesuatu yang kurang jelas, silakan Anda bertanya apa yang ingin ditanyakan, dan semoga pertemuan pertama ini itu berkesan, dan insya Allah pelajaran bahasa Indonesia kita akan saya sampaikan dengan cara yang sangat sederhana agar Anda semua bisa lebih mudah memahaminya. Intinya pelajaran bahasa Indonesia itu akan lebih mudah dimengerti, akan lebih mudah dipahami jika Anda tahu kemampuan saya di mana, seperti yang tadi saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.